Shalom, selamat pagi, selamat berkumpul kembali di ibadah raya ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mengucap syukur akan segala kebaikan Tuhan bagi kita. Tapi sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang sungguh baik bagi kami. Saat ini Yesus, kami mengucap syukur akan segala kebaikan-Mu di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, dan kami mau memuliakan Engkau ya Bapa, karena Engkau Bapa yang sungguh baik bagi kami. Pimpin kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah raya ini Yesus. Dan biarlah Yesus, kuasa-Mu ada di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berterima kasih karena segala kebaikan-Mu bagi setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berkumpul kembali di tempat ini. Kita mau menaikkan satu pujian untuk kita selalu berterima kasih kepada Tuhan. Dan kita mau bersuka di dalam hadirat-Nya. Kita katakan satu pujian, aku berterima kasih. Haleluya. Kasih setiamu bagi setiap kami Tuhan. Di saat kami hilang pengharapan, tapi Engkau datang dengan setianya dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku,
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kita semua hari ini? Ya, tentu kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh menyertai kehidupan kita. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan bersama-sama tundukkan kepala kita dan berdoa dimanapun kita berada. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh beribadah bersama-sama, sekalipun melalui media ini. Kami belum bisa berkumpul bersama-sama karena berbagai hal keterbatasan. Namun kami rindu Roh Kudus menjamah kami, tidak mengurangi sukacita kami untuk kami bertumbuh dalam firman Tuhan. Mari Tuhan, sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, atau di tempat kami berada dimanapun, saat kami mendengarkan ini, beri urapan-Mu atas kami, urapan yang sama mengurapi setiap kami. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan. Tentu hari-hari ini kita semua mengerti dampak dari COVID bukan sekedar orang berbicara sehat dan tidak sehat, tetapi hampir semua berbicara tentang ekonomi. Beberapa hal memberikan sebuah kesimpulan bahwa new normal ini bukan karena beberapa sudah sehat, tapi karena supaya kegiatan ekonomi menggeliat. Dan itu memang sesuatu yang wajar terjadi. Walaupun di beberapa negara setelah dinyatakan new normal ini, beberapa naik positif COVID di Brasil, Rusia, India. Kita berharap Indonesia tidak terjadi. Tentu doa kita bersama supaya pandemi ini segera berlalu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, tentu hal yang menarik buat kita adalah dampak ekonomi itu terjadi di semua lini yang ada. Semua berkata susah ekonominya. Semua berkata sulit. Semua berkata tidak menentu. Hampir dari semua sektor. Mungkin rumah tangga pun menjadi konflik karena situasi seperti ini. Yang tadinya tidak ada, menjadi lebih tidak ada. Yang tadinya ada, menjadi tidak begitu ada. Orang yang punya tuntutan lebih merasa terbatasi. Tetapi cobalah, saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian di pagi hari ini, coba berpikir, di situasi yang sulit ini, masihkah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Masihkah kita bisa berkata, aku mensyukuri hidup ini, sekalipun A, sekalipun B, sekalipun C, masalah-masalah banyak terjadi. Mari kita lihat Alkitab kita terlebih dahulu. Dalam Kolose, pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Bapak Ibu bisa melihat di Alkitab Bapak Ibu saudara sekalian, atau Bapak Ibu bisa melihat dalam teks yang ada di layar Bapak Ibu saudara sekalian. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, kitab lain juga berkata, bersyukurlah senantiasa. Tetapi pertanyaan bagi kita adalah, apakah benar di situasi yang sulit ini kita bersyukur? Di saat situasi yang susah ini kita masih bisa bersyukur? Tentu tidak mudah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian,
mencoba melihat dari sisi yang berbeda. Ada namanya hukum, namanya law of attraction. Salah satu poinnya mengatakan bahwa setiap peristiwa itu belum berakhir. Jadi sekali lagi, salah satu poinnya adalah setiap peristiwa itu belum tentu sudah berakhir. Mungkin Bapak Ibu tidak begitu paham, tetapi saya mau membuat kita paham dengan berbagai hal contoh-contoh yang saya mau sampaikan. Artinya, sebuah peristiwa itu tidak bisa kita nilai dari tengah saja. Atau sebuah peristiwa kita nilai dari permulaannya saja. Tapi sebuah peristiwa kita nilai dari awal sampai akhirnya. Maka Alkitab berkata, berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Artinya kesungguhan kita mengenal firman kedalaman dan membangun iman kita bertumbuh, itu akan memampukan kita bersyukur. Tetapi lalu bagaimana? Bagaimana caranya kita bersyukur? Karena kondisinya seperti ini semua. Semua sulit, semua berat. Ya. Kemana-mana pakai masker, tidak bisa berjabat tangan, tidak bisa berpelukan dengan orang-orang teman-teman lama. Semuanya seakan sulit. Tetapi apakah ayat ini masih berlaku bagi kita? Alkitab yang kita punya Bapak Ibu relevan. Dapat kita gunakan dimanapun kita berada. Kapanpun situasinya. Di berbagai generasi apapun. Tetap relevan. Kekekalan terjadi atas kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya mengajak kita merenungkan sedikit. Lihatlah bahwa peristiwa ini belum tentu sudah selesai. Pada waktu kita mengalami sesuatu di tengah, mungkin kita mengeluh. Tapi kita belum tahu batas akhirnya seperti apa. Kita berkata, rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancanganmu. Rancangan Tuhan itu jauh lebih baik dibandingkan rancangan kita. Tapi kadang kita merasa jauh lebih hebat dibandingkan Tuhan. Ya enggak kira-kira? Dalam hal memilih pasangan, dalam hal memilih pekerjaan, dalam memutuskan sebuah usaha atau kegiatan. Ya. Kita sudah berkata bahwa baru di tengah-tengah kita mengatakan, aduh ini sudah salah. Padahal belum tentu endingnya justru akan lebih baik. Supaya Bapak Ibu saudara jelas, masih ingat saya pernah menyampaikan dalam firman Tuhan. Ada seorang bapak marah-marah kepada istri, kepada anak-anaknya, hanya gara-gara tidak dibangunkan pagi. Bapak ini mau naik pesawat pagi. Entah mengapa alarmnya tidak berbunyi. Bapak ini tidak dibangunkan. Bangun tidur kesiangan, marah-marah. Dengan bergegaslah menuju ke bandara. Sampai di bandara, betapa kecewanya bapak ini. Pesawat ini sudah take off. Terbang ke atas. Kecewa dan marah sekali. Tidak lama kemudian, bapak ini mendengar berita bahwa pesawat itu kemudian jatuh. Bapak Ibu perhatikan sungguh-sungguh. Kira-kira bapak ini, seorang pria ini, dia bersyukur atau tetap kecewa? Coba direnungkan. Kalau melihat sebuah peristiwa baru di tengah-tengah, bapak ini tentu kecewa. Istrinya dimarahi, anaknya dimarahi. Tetapi setelah melihat peristiwa ini, tanda kutip selesai, barulah dia tahu. Dia pulang minta maaf kepada istri dan anak. Saya berharap Bapak Ibu mulai mengerti mengapa kita harus mengucap syukur. Karena peristiwa yang kita alami belum tentu sudah selesai. Masih panjang, masih ada kisah di balik itu semua. Law of attraction berbicara bahwa ada peristiwa yang belum tentu ini sudah selesai. Belum lama saya ditelepon anak muda dari Jakarta bercerita tentang sebuah kesaksian. Peristiwa J.W. Marriott bom beberapa tahun yang lalu. Ada seorang bapak punya kebiasaan setiap pagi berangkat awal sekali. Berangkat olahraga di sekitar J.W. Marriott, kemudian
kalau tidak salah saya dengar, dia bekerja di sekitar di JW Merit itu juga. Pagi-pagi olahraga, mandi, dan langsung bekerja. Dan itu sudah menjadi kebiasaan setiap pagi, setiap hari dia bekerja. Di pagi itu, seperti biasanya dia berangkat pagi. Apa yang terjadi? Mobilnya ditabrak sepeda oleh anak-anak. Yang mengendari anak-anak, dan anak itu terluka. Dengan jengkel, dengan rasa geram, akhirnya dibawain anak ini pergi ke rumah sakit. Dia sudah berpikir, pasti terlambat, pasti olahraganya tidak bisa dijalankan dengan baik. Dia sangat kecewa, menggerutu. Di dalam ruangan rumah sakit itu, dia menggerutu. Setelah menyelesaikan semuanya, anak itu ditinggal. Waktu bapak itu melintasi daerah pendaftaran di rumah sakit, ada layar televisi. Dia melihat JW Marriott, bomnya meledak di sana. Tulang-tulangnya, kata orang ini yang bersaksi kepada saya, tulang-tulangnya seakan dilepas semua. Dia tersungkur jatuh. Dia mohon ampun kepada Tuhan, dia menangis. Betapa dia diselamatkan oleh anak kecil ini. Saya berharap dua kesaksian ini membuat Bapak Ibu lebih mengerti bahwa ada satu hukum yang membuat kita paham. Peristiwa itu belum selesai. Coba kalau Bapak ini tadi kemudian berhenti hanya di kisah marah-marah, maka dia tidak melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami, saya pernah mengalami, kita semua pernah mengalami. Tapi Alkitab mengatakan, mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Mengapa kita diminta hati kita dipenuhi dengan rasa syukur? Biar berlimpah dengan rasa syukur. Karena kita tahu rancangan Tuhan jauh lebih baik dibandingkan rancangan Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka syukurilah semuanya. Apapun yang terjadi, sepahit apapun, usaha saudara mungkin bangkrut, saudara mungkin sedang susah, saudara sedang mengalami kesulitan, saudara sedang konflik tengah rumah tangga. Cobalah lihatlah, ini mungkin belum selesai. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar, maka syukurilah. Supaya kita betul-betul bisa bersyukur, Alkitab mengatakan, berakarlah di dalam Tuhan dan dibangun di atas Dia dengan iman yang teguh. Kalau itu kita bangun, badainya sedasar apapun, kaki kita, kaki iman kita sudah bisa berakar dengan kuat. Dan kita tetap bisa dibangun di sana. Kita masih bisa, oh ya bersyukur, aku mengerti. Sekalipun pahit tapi belum selesai, maka tetap bisa bersyukur. Masih banyak hal lain yang saya bisa berikan dalam sebuah kesaksian. Tapi bila dua kesaksian ini membuat kita semua paham, peristiwa yang kita hadapi ini belum selesai. Kalau hari ini Bapak Ibu rumah tangga, Bapak Ibu saudara sedang mengalami masalah, syukurilah. Tetaplah berakar dalam Tuhan, dibangun di dalam Dia. Karena Bapak Ibu belum tahu akhir dari kisah ini seperti apa, perjalanan ini seperti apa, kita tidak ada yang tahu. Saya pun tidak tahu. Maka tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Saya kira Bapak Ibu lebih jelas, lebih memahami akan hal ini di pagi hari ini, bahwa mengapa kita perlu bersyukur. Selain kita sudah diberikan keselamatan, kita juga tahu segala peristiwa belum tentu itu sudah selesai. Tentu Tuhan punya rancangan yang jauh lebih baik dibanding kita. Kalau hari ini saudara tiba-tiba dimaki orang di jalan, tidak usah dibalas, bersyukur saja, syukuri saja. Kalau bagi ini Bapak Ibu saudara tiba-tiba dirasani banyak orang, sudah disyukuri saja, peristiwanya belum selesai. Kalau Bapak Ibu dimarahi oleh suami istri saling menyalahi, memarahi, udahlah syukuri, peristiwa ini belum selesai. Biarkan Tuhan campur tangan di dalamnya. Saya berharap Bapak Ibu lebih memahami ayat ini. Coba katakan dalam diri kita masing-masing, hatiku ingin berlimpah dengan syukur.
Kalau saya boleh bertanya di pagi hari ini Bapak Ibu, lebih senang berlimpah dengan syukur atau lebih senang dipenuhi dengan sebuah gerutu, sebuah maki-makian, sebuah kekecewaan yang ditanamkan? Pasti akan nikmat kalau kita bisa berkata, Tuhan terima kasih, aku bersyukur. Maka latihlah dalam diri kita setiap waktu. Apa saja yang kita bisa syukuri di sepanjang hari ini. Saudara bisa bernafas, saudara masih bisa bangun, mungkin saudara masih bisa tertawa, saudara masih bisa berbicara, saudara masih bisa melihat, saudara masih bisa menghirup udara dengan baik, saudara masih bisa berjalan, saudara masih bisa mendengar, saudara masih bisa menikmati apa yang Tuhan beri. Banyak sekali yang kita bisa syukuri. Mulai sekarang, stop mengeluh. Stop menggerutu. Saya ulang kembali. Stop mengeluh. Stop menggerutu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ada rancangan Tuhan. Lebih baik dibandingkan apa yang sedang kita pikirkan sekarang. Sekali lagi, mengucap syukurlah. Biarlah hati kita limpah dengan syukur. Tuhan memberkati setiap kita di pagi hari ini. Amin. Mari kita dudukkan kepala kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa di surga, ampuni kami. Natur kami sebagai manusia, mudah menggerutu, mudah mengeluh, mudah menyalahkan orang, menyalahkan alam ini, menyalahkan Tuhan terkadang, menyalahkan keadaan, menyalahkan siapapun yang di sekitar kami. Ampuni kami. Dari pagi hari ini, buat kami belajar melihat rancangan-Mu, bahwa segala sesuatu yang terjadi, kami belum bisa menyimpulkan karena belum tentu peristiwa itu sudah selesai. Maka buat kami mensyukuri apapun yang terjadi, karena rancangan-Mu jauh lebih baik dibandingkan rancangan kami. Terpujilah akan Engkau, buat kami punya hubungan yang jauh lebih dalam, lebih berakar dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami semuanya. Biar hati kami dipenuhi dengan limpah syukur di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, terimalah kasih dan kemurahan Tuhan. Rahmat dan kasih yang berlimpah-limpah memberkati kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat termeterai di dalam hati kita dan kita dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Dan saat ini mari kita berdoa untuk persembahan korban syukur kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu bagi setiap kami. Kiranya Engkau meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami memberikan korban syukur kami kepadamu Yesus. Kiranya Kau kuduskan, layakkan, dan sucikan persembahan ini. Dan biarlah persembahan ini dapat menjadi dupa harum dalam hadirat Engkau. Terima kasih Tuhan, kami memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin.